Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan siang ini kita akan membacakan suatu kitab Fathul Mu'in, yaitu Babus Shalah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa rasulih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubiyyin wal ruhaniyin wasyuhada'i was salihin wa jami'i awliya'i salihin min masyariq al-ardh wal magharib khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu بشيخنا جاي محمد خليل البغدادي وشيخنا جاي شمس العارفين وشيخنا جاي أسد وشيخنا جاي أحمد بن أسد وإلى حضرة الإمام العلي والعلامة الشيخ سيد بن عبد العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة هي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. Bab salati ini adalah bab yang menerangkan tentang salat. Ia adapun salat syar'an menurut syarah, aqwalun adalah beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, maksusatun yang khusus, bukan perbuatan atau ucapan secara umum, tapi perbuatan atau ucapan, perkataan, ucapan-ucapan yang khusus. Muftatahatun yang dibuka bitakbiri dengan takbir, diawali dengan takbir Allahu Akbar. Mukhtatamatun dan diakhiri, ditutup bitaslimi dengan salam, sehingga dikatakan ucapan atau perbuatan yang khusus. Wasumiyat bidzalika, wasumiyat dan dinamai apa salat bidzalika dengan itu. Definisi ini listimaliha, karena meliputinya salat, ala salati lughatan, meliputi atau salat lughatan secara bahasa. Wahia adapun salat secara bahasa, ad-du'a'u adalah doa. Ini adalah tentang salat. Kenapa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus ini kok dinamakan salat? Ya ini kan sudah selaras dengan definisi salat secara bahasa. Secara bahasa sendiri salat artinya kan doa. Secara bahasa. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun min ad-din bid-darurah
Wal mafruḍatul ainiyatu, adapun salat yang diwajibkan yang fardu ain, artinya setiap orang mukallaf yang sudah sesuai dengan kriteria wajib melaksanakannya. Salat yang fardu ain tersebut khamsun adalah ada 5. Fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap malam, setiap hari dan malam. Fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam. Jadi dalam satu hari satu malam, dalam sehari semalam, salat yang diwajibkan itu hanya ada 5. Salat yang 5 waktu ini maklumatun minatini bid-darurah. Maklumatun yang diketahui minatini dari agama bid-darurah secara pasti. Artinya tidak bisa ditawar, tidak ada keraguan dan tidak ada pertentangan lagi bahwa salat yang 5 waktu ini adalah betul-betul fardu ain. Fayakfuru jahiduha, karena sudah diputuskan maklumatun minad-din bid-darurah, fayakfuru, maka menjadi kafir jahiduha, orang yang mengingkari salat yang 5 waktu. Jadi orang yang ingkar terhadap kewajiban salat yang 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu menjadi kafir kalau mengingkari terhadap kewajiban daripada salat itu. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berkumpul hadhil khamsu, apa salat yang 5 waktu ini, li ghairi nabiyyina, pada selain nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya kanjeng nabi kita yang salatnya 5 waktu tersebut. Sementara nabi-nabi yang lain dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa duhur itu milik nabi tersendiri. Kalau tidak salah duhur itu adalah nabi, punyanya Nabi Adam. Duhur, subuh itu salatnya Nabi Adam, duhur itu salatnya Nabi Daud, asar itu salatnya Nabi Sulaiman, maghrib salatnya Nabi Yakub, dan isya salatnya Nabi Yunus. Ini adalah tentang salat-salat yang ada pada para nabi sebelum nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra'i ba'da an-nubuwati bi 10 sinina wa salasati ashhurin. Wa furidat, dan diwajibkan apa salat yang 5 waktu lailatul Isra'i, pada malam Isra Mi'raj, ba'da an-nubuwati, setelah kenabian, setelah diserakannya nabi, ba'da an-nubuwati, setelah kenabian, bi 10 sinina, 10 tahun, wa salasati ashhurin, dan 3 bulan. Jadi Isra Mi'raj yang merupakan waktu diwajibkannya salat yang 5 waktu, Isra Mi'raj tersebut terjadi setelah masa kenabian, setelah diangkatnya nabi 10 tahun dan 3 bulan. Jadi setelah nabi diangkat menjadi nabi, kemudian setelah sampai 10 tahun 3 bulan, beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Lailata sab'in wa isyrina, Isra Mi'raj tersebut terjadi lailata sab'in wa isyrina, pada malam ke-27 min Rajab, di bulan Rajab. Ini peristiwa
salat yang 5 waktu itu diwajibkan kepada kita semua. Walam tajib subha yaumi tilkal lailah. Walam tajib dan tidak wajib apa salat subha yaumi tilkal lailah pada waktu subuh hari malam tersebut. Jadi salat subuhnya itu tidak wajib. Padahal Nabi sendiri sudah sampai ke bumi, sampai ke Mekah setelah melakukan Isra dan Mi'raj. Itu sebelum subuh sudah sampai. Tapi subuh sendiri belum diwajibkan. Kenapa? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena tidak tahunya bikaifiyatiha dengan tata cara salat. Jadi masih belum tahu bagaimana salat itu tata caranya. Jadi kewajiban dulu itu dimulai dari duhur. Subuh masih belum wajib. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi. Innama hanya saja tajibu wajib al maktubatu apa salat maktubah. Ay salawatul khamsu artinya salat yang 5 waktu wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam mukallafin yang mukallaf. Ay artinya mukallaf itu siapa? Balighin yang baligh, aqilin yang berakal, dzakarin au ghairihi laki-laki atau selain laki-laki. Baik laki-laki atau perempuan atau khunsa atau banci. Itu tetap yang penting orangnya Islam mukallaf, semuanya wajib melakukan salat yang 5 waktu. Tahirin lagi suci. Suci artinya kalau kotor seperti perempuan yang haid atau nifas itu tidak wajib. Fala tajibu maka tidak wajib apa salat yang 5 waktu apa maktubah ala kafirin atas orang kafir asliin yang asli. Ada kafir asli, ada kafir tidak asli. Kafir asli itu adalah setiap orang kafir yang belum Islam sama sekali. Kalau kafir tidak asli itu adalah orang yang pernah Islam tapi keluar dari agama Islam, yaitu orang murtad, itu kafir tidak asli. Wala tajibu maka tidak wajib apa salat ala kafirin asliyin atas orang kafir yang asli, wa sabiyin dan anak kecil, wa majnunin dan orang gila, wa mughma alaihi dan orang yang ayan, wa sakrana dan orang yang mabuk. Mabuk ini bila ta'addin dengan tanpa sengaja. Mun mabuk dengan sengaja wajib salat. Sehingga kalau dia tidak bisa salat dia harus mengqadha salatnya. Kenapa tidak wajib? Li'adami taklifihim karena tidak mukallafnya mereka. Ini yang disebut mulai dari kafir asli, anak kecil, orang gila, orang yang ayan, dan orang yang mabuk yang tidak disengaja mabuknya itu tidak mukallaf. Wala ala haidin dan tidak wajib apa salat ala haidin atas wanita yang haid, wa nufasaa dan wanita yang nifas. Kenapa? Li'adami sihatiha karena tidak sahnya salat minhuma dari keduanya, haid dan nufasa, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Wala qada alaihim dan tidak ada qada alaihim atas mereka semua. Tidak orang nifas, wanita nifas, haid, orang kafir yang asli, sahabi, majnun dan semacamnya yang tidak sengaja tersebut
itu tidak wajib qada manakala sudah masuk mukallaf. Jadi kalau sudah menjadi orang mukallaf, salat yang ditinggal selama itu tidak wajib qada. Bal bahkan tajibu, wajib apa salat ala murtadin, atas orang yang murtad. Ini murtad ini termasuk kafir yang tidak asli. Wa muta'addin bisukrin, dan orang yang sengaja bisukrin dengan mabuk. Orang yang sengaja mabuk dia wajib salat. Karena tidak mungkin salat, dia harus mengganti atau mengqadha salatnya yang ditinggalkan beberapa waktu. Itu berapa waktunya. Wa yuqtalul muslimul mukallafu tahiru haddan bidarbi unuqin. Wa yuqtalu, dan dibunuh ayil muslimul mukallafu, artinya orang Islam yang mukallaf, at-tahiru yang suci, dibunuh haddan, itu sebagai had, sebagai hukuman, bidarbi unuqin, dengan dipenggal lehernya. Tidak ada orang Islam kafir, orang yang Islam mukallaf yang suci, bidarbi unuqin, dengan dipenggal lehernya. Kapan dibunuh itu? In akhrajaha, jika mengeluarkan siapa musalli, orang mukallaf tentunya, akan salat maktubah, ayil maktubata, mengeluarkan akan salat maktubah, amidan, dalam keadaan sengaja, enteng, sengaja mengeluarkan an waqti jam'in, dari waktu menjamak salat, laha, untuk salat tersebut. An waqti jam'in, dari waktu jamak, laha, untuk salat yang dituju. Ingkana, jika ada orang atau musalli atau mukallaf kaslan, ialah karena malas, lomos, ma'tiqadi wujubiha, beserta yakin kewajibannya salat maktubah. Jadi kalau ada orang yang enteng nggak melakukan salat sampai keluar waktunya jamak, misalnya duhur tidak salat karena faktor sengaja, main-main dan semacamnya, duhur tidak salat, masuk waktu asar belum juga dilaksanakan duhur tersebut sampai maghrib. Nah, ini berdasarkan aturan di sini itu harus dibunuh. Kalau tidak, salat sampai, kalau duhur itu sampai maghrib, tanya waktu jam'in. Itu pun illam yatub ba'dal istitabati, illam yatub, jika tidak bertaubat, ba'dal istitabati, setelah dimintai taubat. Artinya tidak langsung dibunuh. Kalau tersebut surat taubat, disuruh taubat dulu, diarahkan, diberi penjelasan bahwa itu tidak boleh seperti itu, disuruh istighfar, menyesali perbuatannya, terus taubat. Kalau tidak mau taubat, bahkan dia meremehkan dan menentang dan semacamnya, baru diterapkan pembunuhan ini. Tidak langsung dibunuh, tapi harus istitabah, dimintai taubat. Wa ala nadbil istitabati, wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'samu. Wa ala nadbil istitabati, dan atas kesunatan memintai taubat atau dimintai taubat, la yadmanu, tidak mengganti atau tidak menanggung, man, siapa orang, qatala, yang membunuh, siapa manhu, kepada orang yang meninggalkan salat tersebut, qabla
qabla taubati, sebelum taubat. Membunuh sebelum taubat, lakinnahu akan tetapi orang tersebut yang membunuh ya'samu adalah berdosa. Namun jika yang membunuh itu tanpa basa-basi, tanpa menyuruh taubat, dia langsung membunuh, ya sebenarnya tidak salah. Tapi karena istitabah meminta untuk taubat itu kan sunat, tidak dilakukan sehingga menyebabkan dia terbunuh, sebenarnya tidak masalah. Cuma lakinnahu akan tetapi orang tersebut ya'samu berdosa karena membunuh orang, karena istitabah tersebut sunat. Tidak mungkin kalau di Indonesia ini diterapkan, banyak yang dibunuh. Ini dari saking betul-betul Allah dengan tegas untuk urusan salat, jangan dianggap main-main, serius, harus dilakukan dengan baik. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan ujubaha. Wa yuqtalu dan dibunuh siapa orang kufran karena kekafirannya, intaraka jika meninggalkan orang akan salat, jahidan dalam keadaan mengingkari, wujubaha akan kewajiban salat. Mun karena meninggalkan salat karena tak percaya, tidak percaya kepada kewajiban salat, maka ya harus dibunuh. Fala yusalu, maka tidak usah dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak usah disalati. Orang yang sudah dibunuh karena meninggalkan salat karena tidak yakin, tidak percaya akan kewajiban salat, berarti dianggap kafir itu orang itu, sehingga dia harus dibunuh dan tidak usah dimandikan dan tidak usah disalati, cukup dikuburkan saja, dan tidak bau dan dikuburkan. Tapi kalau ini diterapkan di Indonesia, banyak setiap orang yang membunuh orang yang tidak salat. Wa yubadiru man marra bi fa'itin ujuban in fata bila udhrin. Wa yubadiru dan bersegera man siapa orang marra yang telah lalu, yakni orang mukallaf yang balik, akil dan tahir, segera bifaitin mengqada salat yang tertinggal. Faid, salat yang tertinggal. Segera ujuban dalam keadaan wajib. Infata jika tertinggal salat faid, salat yang tertinggal tersebut, infata jika tertinggal faid, salat yang tertinggal, bila udrin dengan tanpa udur. Kalau salat yang kita tinggalkan karena faktor tidak ada udur, maka sesegera mungkin kita harus mengqada salat tersebut. Fayalzamuhul qada'u fauran, maka wajib kepada orang al-qada'u mengqada salat yang faid fauran, dengan segera. Jadi kalau kita tidak salat, misalnya duhur kelewat asar, bila udrin tanpa udur, main-mainan, enteng dan semacamnya, tahu bahwa sudah masuk duhur tapi enteng sampai lewat salat, maka segera mungkin wajib kita segera untuk mengqada salat tersebut. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, berkata siapa guru kami Ahmad bin Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala, walladhi dhahara innahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i
ma'ada ma yahtaju li syarfihi fi ma la budda minhu. Walladhi dhahara, menurut pendapat yang zahir, innahu, sesungguhnya, yalzamu wajibhu, kepada orang yang tertinggal salatnya, sarfu jami'i zamanihi, menggunakan semua waktunya, lil qada'i, untuk qada. Wajib menggunakan semua waktunya untuk mengqada salat, ma'ada ma yahtaju, selain sesuatu yahtaju yang butuh orang, lisarfihi, untuk menggunakan waktu, fima la buddha, terhadap sesuatu, fima, terhadap sesuatu, la buddha, yang mesti minhu, dari ma. Artinya manakala ada orang yang sudah punya tanggungan salat yang banyak, misalnya tidak salat 5 tahun, kemudian dia sadar, maka sadar bahwa dirinya merasa berdosa dan berhutang salat. Waktu yang dimatanya beberapa waktu, mulai dari zuhur, asar, 1 hari 5 kali. Kalau sampai kali 5 tahun banyak. Dari sini katanya pendapatnya Syekh Ibnu Hajar, bahwa orang tersebut harus setiap waktu, tidak boleh istirahat, mengqada salatnya tersebut. Lalu bagaimana dengan dia kerja, usaha? Ya sudah, tidak apa-apa, dia kerjakan. Artinya waktu tidak boleh dibawa istirahat. Semua waktunya harus diisi dengan salat, karena salatnya sudah tidak terhitung yang ditinggal tersebut. Tetapi yang mala budda minhu, sesuatu yang harus dikerjakan, seperti usaha, misalnya ngantuk, butuh tidur, itu tidak apa-apa dilakukan. Tetapi setelah bangun, kerja, salat lagi. Setelah kerja, salat lagi. Artinya tidak boleh main-mainan, tidak boleh main-main. Wa innahu, dan sesungguhnya, yahrumu, haram, alaihi, atas orang yang punya salat yang tertinggal tersebut, atau tawu, apa, salat sunat. Tidak usah salat sunat, salat wajib yang sudah banyak tertinggal tersebut, sudah yang diganti qada. Misalnya tarawih sekarang, karena punya tanggungan salat banyak, tidak usah tarawih, ganti sudah semua salat fardu yang ditinggalkan tersebut. Kalau masih belum punya masih ingat berapa tanggungan salatnya, intaha, selesai untuk pendapatnya Ibnu Hajar. wa yubadiru bihi nadban in fata bi udrin. Tadi itu kalau tanpa udzur. Wa yubadiru, dan bersegera seseorang, bihi, dengan itu faid, mengqada salat, nadban, dengan sunat, in fata, jika tertinggal apa faid salatnya tertinggal, bi udrin, dengan sebab udzur. Kalau salatnya itu tertinggal, tidak terlaksana karena faktor udzur, itu sunat segera. Kalau tanpa udzur, wajib segera diqada. Kalau udzur, sunat segera diqada. Udzur itu seperti apa? Udzur itu hanya 2. Kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda bihi, yang tidak sengaja, bihi, dengan naum. Orang itu tidak sengaja tidur. Wa nisyanin, dan seperti lupa, kadzalika, demikian juga tidak sengaja. Tidur sengaja itu seperti apa? Tidur sengaja itu adalah ketika sudah masuk waktu, misalnya zuhur, sudah adzan sekarang, baru tidur, sudah adzan kok tidur. Itu namanya sengaja tidur. Tapi kalau sebelum waktu zuhur, sebelum waktunya adzan zuhur misalnya,
dia tidur, dia tidak sengaja. Sudah masuk waktu, sudah bangun, masih tidur. Dan lepas terlewat sampai asar. Segera dia sengaja tidur, segera dia untuk mengqadha salat. Wa yusannu tartibuhu ayil faitati wa yaqdi as-subha qabla dhuhri wa hakadha. Wa yusannu dan disunnatkan tartibuhu apa mengurut faid, salat yang tertinggal. Ayil faiti artinya salat yang tertinggal wajib sunat mengurut, mentartibkan. Fayaqdi maka mengqadha orang as-subha akan salat subuh qabla dhuhri sebelum zuhur. Wahakada dan begitu seterusnya. Urut-urutan itu disunatkan. Misalnya tertinggal zuhur dan asar, kalau dikerjakan di maghrib, mengqadanya di maghrib atau di isya, maka zuhur terlebih dahulu baru asar. Subuh dengan zuhur misalnya mau diqadha di waktu asar, subuhnya dulu baru zuhur, itu sunnat. Kalau tidak tartib ya tidak masalah, kan ini perkara sunnat. Wa taqdimu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi udrin. Wa taqdimuhu dan sunnat juga mendahulukan faid ala hadiratin atas salat yang hadirah, yang punya waktu. Tetapi ini la yakhafu fautaha, yang tidak khawatir orang fautaha akan tertinggalnya salat hadirah. Itu pun yang mendahulukannya itu infata bi udrin, jika tertinggal dengan faktor, dengan sebab udzur, karena faktor kesengajaan, tidak ada sengajaan. Ini kalau udzur, misalnya tertidur, misalnya zuhur tertidur jam, anggap saja sudah jam 11, karena zuhur kan jam 11:30, jam 11 tidur, udah bangun-bangun, tidak ada yang bangunin sampai terlampus ke asar, jam 4 baru bangun. Nah ini harus mana yang dahulu, karena apa asarnya yang dikerjakan dulu apa zuhurnya. Sunat mendahulukan ketimbang hadirah, salat yang punya waktu. Jadi zuhurnya didahulukan. Kalau tertinggalnya itu karena udzur. Dan syaratnya lagi la yakhafu fautaha, tidak takut akan tertinggalnya salat hadirah. Kalau bangunnya itu hampir maghrib, kalau sampai zuhurnya dikerjakan dulu, asarnya nanti tak kejepok, ya bahasanya lain. Harus hadirah dulu kalau seperti itu. Wa in khasyiya fauta jama'atiha 'alal muqtada. Sekalipun khawatir orang fauta jama'atiha, akan tertinggalnya jamaahnya salat 'alal muqtamad, menurut qaul yang muqtamad. Kalau hanya sekedar karena mengejar jamaah, kalau ini dilakukan terlebih dahulu, saya tidak bisa jamaah sini, tidak apa-apa, karena sekedar jamaah. Yang penting hadirah tersebut tidak sampai lepas lagi dari waktunya. Itu kalau udzur. Wa idza fata bila udrin, dan apabila tertinggal tidak salat, faid bila udrin, dengan tanpa udzur, maka fayajibu taqdimuhu, maka wajib mendahulukan faid alaiha atas hadirah, atas salat yang punya waktu.
Kalau tanpa udur, maka harus didahulukan salat yang tertinggal ini. Makanya jangan sampai kita main-main. Amma idza khafa fautal hadirati bi ayyaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhul batu biha. Amma idza khafa, adapun apabila khawatir seseorang fautal hadirati akan tertinggalnya salat yang hadirah, salat yang punya waktu, bi ayyaqa dengan terjadi ba'daha apa sebagiannya hadirah. Wa in qalla sekalipun sedikit, kharijal waqti di luar waktunya, wa yalzamul badu biha maka wajib kepada orang al-badu apa memulai lebih dulu biha dengan hadirah. Jadi kalau sekiranya hadirah ini, salat yang punya waktu ini dikhawatirkan lepas sampai waktu yang lain, maka wajib didahulukan yang hadirah. Misalnya kita tertinggal salat duhur, bangun waktu asar kira-kira jam 5, hampir maghrib kita baru bangun, baru ingat kalau lupa, sehingga dia punya 2 salat yang belum dikerjakan, duhur sebagai salat yang tertinggal dan asar yang punya waktu tapi waktunya sudah mepet. Mana yang harus didahulukan? Maka harus dilihat dulu, karena waktunya sudah mepet. Kalau kita khawatir salat asar yang punya waktu ini waktunya bisa melewati atau bisa masuk ke maghrib, walaupun sedikit, misalnya cuma tahiyat yang masuk ke maghrib, maka harus mendahulukan yang hadirah. Kalau salat yang tertinggal itu didahulukan, misalnya jam 5 witir. Kalau salat duhur dilakukan lebih dulu, ini nanti salat asarnya bisa tidak nutut, tahiyatnya bisa masuk ke maghrib, maka salat asar yang didahulukan sebagai salat hadirah atau salat yang punya waktu. Dihitung salat itu kan 5 menit, waktunya sudah tinggal 6 menit, maka salat hadirah lah yang didahulukan. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Wa yajibu dan wajib taqdimu ma mendahulukan salat fata yang tertinggal bi ghairi udrin dengan tanpa udur, wajib didahulukan alama atas salat fata yang tertinggal bi udrin dengan tanpa udur. Harus diudur ini yang apa? Yang tanpa udur ini harus didahulukan. Yang enteng-entengan, tidur sengaja belum salat zuhur, masih cerita-cerita tidur lagi belum salat, itu namanya tanpa udur. Itu harus didahulukan ketimbang. Wa in fuqidat tartibu, sekalipun fuqidat tidak ada tartibu apa tartib, sekalipun tidak tartib, tidak berurutan, tidak masalah. Yang penting kalau tanpa udur harus didahulukan. Li'annahu, karena tartib itu sunnatun adalah sunnat, sementara wal bidaru wajibun, sementara adapun bersegera kapuro menyegerakan wajibun adalah wajib. Kita harus mengedepankan kesegeraan, segera untuk melakukan mengqada salat itu adalah wajib, sementara urusan tartib itu adalah urusan sunnah. Wa yundabu ta'khirur rawatibi, dan disunatkan ta'khirur rawatibi apa mengakhirkan salat sunat rawatib anil fawaidi
dari salat-salat yang tertinggalnya itu biudrin dengan sebab udzur. Tidak usah qabliyah, tidak usah ba'diyah. Kalau sudah punya tanggungan hutang, segera itu akhirkan saja. Misalnya kita mau mengqadha salat di waktu zuhur, ada punya tanggungan salat subuh misalnya, dengan udzur, misalnya bergadang malam-malam, udah tahunya setelah subuh masih enteng-entengan, masih malas. Setelah pagi dia baru tidur, tidak salat subuh. Dia kan sudah udurnya karena enteng-entengan, tidak memperhatikan. Setelah masuk zuhur, gimana? Apakah salat qabliyatid zuhri atau gimana? Harus qada dulu, tidak usah fawaid, tidak usah rawatib. Wa yajibu ta'khiruha, dan wajib mengakhirkan rawatib anil fawaiti, daripada fawaid salat yang tertinggal, bi ghairi udrin, dengan tanpa udzur. Jadi kalau sepertinya seperti yang tadi, kalau dengan udzur maka sunat, kalau tanpa udzur wajib diakhirkan. Tanbihun, suatu peringatan. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tufda wa lam tufda anhu. Man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi, dan ialah atas man salatu fardin, adapun salat fardu. Gimana kalau ada orang yang mati dan dia punya tanggungan salat wajib, salat fardu, lam tuqda, maka tidak usah diqadha apa salat fardu yang tertinggal ini. Lam tuqda, tidak usah diqadha. Walam tufda anhu, walam tufda, dan tidak usah dibayari fidyah, tidak usah ditebus apa salat anhu, daripada itu man mata. Banyak di sini orang yang mati yang tidak salat. Di mana salatnya? Tidak usah, sudah tidak usah diqadha, tidak usah ditebus dengan bayar fidyah, tidak usah. Wa fi qaulin, dan menurut qaul, ada suatu qaul, ada suatu pendapat. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, innaha, sesungguhnya salat fardu yang tertinggal, tuf'alu anhu, tuf'alu dilakukan, apa itu salat fardu anhu, daripada man yang mati, bisa dilakukan oleh orang yang mati tersebut. Ausa biha amla, ausa berwasiat orang yang mati biha dengan salat amla atau tidak. Ausa, ausa berwasiat siapa orang biha dengan itu salat fardu amla atau tidak, baik itu berwasiat atau tidak, itu bisa dilakukan hal itu. Uf'alu, oh iya, wa fi qaulin innaha, ini kembali ke kedua-duanya, qada dan fidyah. Qada dan fidyah. Wa fi qaulin, dan menurut satu pendapat, innaha, sesungguhnya qada dan fidyah tersebut tuf'alu, bisa dilakukan anhu, daripada itu orang yang mati. Ausa, baik yang mati tersebut berwasiat biha dengan itu salat dan fidyah, amla atau tidak. Dalam suatu pendapat bisa dibayari fidyah atau bisa qadanya
diganti, disalati oleh orang yang hidup dalam satu pendapat, baik berwasiat ataupun tidak. Hakahu al-Ubadi, hakahu menghikayatkanhu kepada qaul al-Ubadi, siapa Imam Ubadi, Ani Syafi'i, menukil dari pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i di sini adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang qaul qadim. Dalam qaul qadim boleh orang yang mati dan punya tanggungan salat itu dibayari fidyah menurut qaul yang qadim. Boleh. Li khabarin fihi, karena ada kabar hadis fihi dalam qaul tersebut. Wa fa'ala bihi asubki an ba'di aqaribihi, wa fa'ala, dan melakukan bihi untuk itu, untuk orang yang mati, tapi ini untuk yang qada salat ya, wa fa'ala subki ini untuk qada salat. Wa fa'ala bihi, dan melakukan bihi dengan itu, mengqada salat orang yang mati, asubki, siapa Imam Asubki, an ba'di aqaribihi, dari sebagian famili-familinya. Ada familinya Imam Asubki yang mati, yang meninggal, dan dia punya tanggungan salat. Imam Asubki menggantinya dengan salat. Terserah mau ikut yang qaul yang mana. Sebab sering kita melihat di tetangga kita banyak orang yang meninggal karena lama sakit, dan tidak salat berbulan-bulan, terus dia mati. Gimana dengan salatnya? Dibiarkan, tidak masalah, tidak usah disalatin, tidak usah dibayar. Tapi bagi mau ngambil pendapat yang ini, qaul yang diriwayatkan oleh Al-Ubadi sini dan yang dilakukan oleh Asubki ini, boleh melakukan hal itu. Terserah mengambil yang mana. Tetapi dalam suatu riwayat lagi, kalau dia punya harta yang banyak, tirkah yang banyak, bisa diambilkan dari tirkahnya untuk membayar orang untuk melakukan salat atau untuk membayar fidyah. Dalam satu riwayat, dalam satu pendapat. Tetapi secara garis besar, bahwa orang yang sudah meninggal dan dia punya tanggungan salat, tidak usah dibayarin, diganti salatnya atau dibayarin fidyah. Wa yu'maru dusiban dzakaran aw untha mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Wa yu'maru, dan diperintah siapa dusiban, siapa anak kecil, dzakaran baik laki-laki aw unsa ataupun perempuan, mumayyizun, lagi mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Bi ansara dengan jadi mumayyiz, yakulu makan, wa yashrabu, dan bi ansara dengan jadi sabi, yakulu makan, wa yashrabu, dan minum, wa yastanji, dan istinja wahdahu sendirinya. Makan, minum, istinja sendirinya. Ai, artinya yajibu, wajib, ala kullin atas setiap, min abawaihi, dari kedua orang tuanya, wa in ala, terus ke atas, tsummal wasi, kemudian orang yang menerima wasiat, wa ala malikir raqiqi, dan atas pemilik budak, wajib ayyamura, memerintah itu orang-orang itu
kullin min abawai seterusnya, biha dengan salat, wajib pemerintah salat. Walau qadaan, walaupun qada. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang sudah tamyiz, bayi, anak kecil yang sudah tamyiz, segera diberitahu untuk salat. Biasanya ada salat yang tertinggal, perintah juga supaya untuk mengqadanya. Wa bi jami'i syurutiha, dan semua syarat-syaratnya salat. Kapan itu diperintah? Lisab'in, karena berumur 7 tahun. Ai ba'da sab'in, artinya setelah umur 7 tahun, minas sinina, dari tahun. Setelah umur 7 tahun. Ai inda tamamiha, artinya ketika sempurnanya 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, sekalipun tamyiz qablaha, sebelum 7 tahun. Biasanya umur 6 tahun setengah dia sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa kejedeng sendiri dan semacamnya. Tidak harus tunggulah sampai umur 7 tahun. Ini berarti 7 tahun ini adalah batas minimal. Karena di sini inda tamamiha, ketika sempurna umur 7 tahun. Terima kasih. Demikian, wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.